Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya lah kepada kita, karunia iman Islam, karunia sehat walafiat. Kita bisa bertemu muka, bermuwajahah melalui platform media sosial. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi wasilah buat kita semuanya untuk senantiasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Manusia itu Allah ciptakan, di dalam surat At-Tin dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Sungguh Allah telah menciptakan manusia al-insan dalam keadaan takwim, sebaik-baik ciptaan Allah, ahsanut takwim. Summa rodadnahu asfala safilin. Kemudian manusia itu meluncur kepada keadaan asfala safilin, yang amat sangat rendah. Ilal ladina amanu wa amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka adalah ajrun ghairu mamnun, pahala yang tiada terputus. Bagaimana mempertahankan, meningkatkan diri kita dari ciptaan Allah yang ahsanut takwim, supaya kita terus meningkat. Jangan sampai kita tergelincir kepada keadaan asfala safilin. Maka manusia diciptakan Allah itu tidak langsung, tetapi ada upaya dari manusia itu sendiri untuk meningkatkan kualitas dirinya. Maka para ulama, bil khusus para ahli yang bermujahadah, bersungguh-sungguh melakukan riyadhah, exercise mental spiritual, menyatakan bahwa manusia itu agar dapat meniti tangga kepada makom yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu harus melakukan satu perjalanan spiritual, melatih diri, melakukan riyadhah, melakukan mujahadah secara bersungguh-sungguh, menaiki tangga-tangga dan untuk menuju kepada puncak tangga. Maka di antara tangga untuk minimal kita mempertahankan ahsanut takwim kita, tidak tergelincir kepada keadaan asfala safilin, syukur alhamdulillah apabila kita meningkat makom station kita kepada taqarrub ilallah, dekat dengan Allah. Alhamdulillah. Maka itu bukan satu perkara mudah, harus melakukan satu langkah-langkah tertentu, riyadhah tertentu, mujahadah, kesungguhan
dalam meniti perjalanan tersebut. Jangan sampai digambarkan dalam Al-Quran itu adalah wala takunu kalladhi, janganlah engkau menjadi seperti seorang perempuan yang memintal benang, kemudian benang yang telah dipintal itu dia ulur kembali, atau seperti perempuan yang suka menguntun rambutnya, mengikat rambutnya yang rapih. Kalau kata orang Sunda, nguntun. Nguntun itu merapihkan rambutnya. Setelah dirapihkan, diulur kembali. Jangan sampai seperti itu. Atau dalam legenda Yunani itu disebut dengan legenda Sisyphus. Sisyphus membuat tangga ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan seterusnya untuk menuju puncak Olympus atau gunung Olimpik di Athena, Yunani. Begitu tangga-tangga itu telah disusun, sudah hampir ke puncak, kemudian dia ulur kembali tangga itu dari urutan yang paling rendah. Akhirnya apa? Tangga yang begitu sudah tersusun rapi, sudah hampir ke puncak, akhirnya roboh kembali. Nah, Al-Quran memotret dan membuat gambaran orang yang berjerih payah, bersusah payah, bermujahadah, melakukan riadoh, latihan-latihan spiritual untuk meningkatkan kualitas dirinya. Kemudian dia seperti wanita yang memintal benang. Ketika benang itu telah rapi, dia ulur kembali. Kata Al-Quran, nakodot gujlaha. Nah, itu dia. Jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita seperti Sisyphus. Nah, karena itulah maka hadirin, di dalam agama itu salah satu untuk menjaga kebangkrutan dan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi dalam hidup ini, maka harus ada tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan agar kita ini tawasau bil haq. Kata Profesor Amin Abdullah, seorang pemikir keislaman di Indonesia, mantan rektor di sebuah perguruan tinggi, seorang yang membuat dan memperhatikan epistemologi keilmuan dalam Islam. Beliau katakan, tawasau bil haq itu apa? Tawasau bil haq itu adalah, yaitulah tanwir, pencerahan. Dengan apa manusia dicerahkan? Ya dengan ilmu. Maka tidak bisa tidak manusia itu harus saling mengingatkan dengan mendatangi majelis ilmu, membuka website tentang ilmu yang bermanfaat. Insya Allah itu akan menambah kita. Nah, maka tangga yang paling utama untuk mempertahankan ahsanut taqwim dan meningkatkan kualitas hidup kita adalah dengan muhasabah, mawas diri, mengenali diri, mengenali apa yang akan membawa memperperosokkan derajat manusia kepada asfala safilin. Apa? Harus dikenal. Pertama adalah kita mawas diri. Dalam bahasa agama, muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, bermuhasabahlah, mawas dirilah kalian sebelum engkau dihisab nanti di akhirat. Lakukanlah muhasabah di dunia, sehingga dengan muhasabah itu kita akan mengenal jati diri kita, kelemahan,
kekurangan, ancaman, serta hal-hal yang akan menggerogoti harkat derajat kita sebagai manusia ahsanut taqwim. Dengan muhasabah kita akan mengenal siapa diri kita. Insya Allah dengan mengenal diri kita, ancaman-ancaman diri kita, kualitas-kualitas diri kita, maka tangga keimanan kita akan menanjak naik insya Allah. Itulah muhasabah. Kata para filosof, para ahli hikmah, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia sungguh akan mengenal Tuhannya. Ini kata Imam Al-Ghazali. Tapi kata-kata filosofi tersebut, kata-kata hikmat yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali bisa kita modifikasi sedikit. Man arofa nafsahu ya ropu robbahu. Man arofa nafsahu, kita modifikasi pernyataan Imam Al-Ghazali itu. Imam Al-Ghazali mengatakan man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Nah, kita modifikasi menjadi man arofa nafsahu ya'rifu robbahu. Man arofa nafsahu, siapa yang mengenal dirinya, ya'rifu robbahu, dia ya'rifu fi'il mudhari akan mengenal robbahu, Tuhannya. Nah, kalau pernyataan Imam Al-Ghazali tadi memastikan pakai ada kata kod atau lakon. Tapi kita modifikasi. Ya. Man arofa nafsahu ya'rifu rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, insya Allah ya'rifu. Jadi fi'il amar, fi'il mudhari akan mengenal Tuhannya. Kemungkinan besar mengenal Tuhannya. Nah, jadi perlu kita mengenal diri kita. Apa yang menjadi hal-hal yang menghambat kepribadian dan mencelakakan diri kita, menjerumuskan diri kita dari kondisi ahsanut taqwim menjadi kondisi yang asfala safilin. Maka hadirin, kunci pembuka segala bentuk laku korup dan tindak kekerasan serta kejahatan adalah nafsu tamak dan serakah dalam memperebutkan keduniaan. Nah, ini bagaimana hancurnya Qabil, manusia pertama yang melakukan pembunuhan di dunia ini. Putra Adam ini, dia tidak rela terhadap keputusan ayahnya. Dia sangat tamak kepada wanita. Dia menganggap bahwa bagian dia yang telah ditentukan oleh ayahnya untuk pasangan hidupnya adalah tidak secantik apa yang ayahnya putuskan untuk saudaranya Habil. Akhirnya Qabil menjadi manusia pertama menghabisi sesama manusia. Karena apa? Karena keserakahan dan ketamakan kepada dunia, dalam hal ini wanita. Pun demikian nenek moyang kita, Adam dan Hawa tergelincir ke dunia ini. Musababnya adalah ketika Adam dan Hawa tidak tumanina, tidak tenang lagi untuk
menaati Allah, dia lupa akan larangan Allah, yaitu tidak boleh mendekati pohon khuldi dengan bujukan rayuan setan. Maka Adam tergelincir untuk melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Karena apa? Karena dia menganggap bahwa pohon itu adalah abadi dari apa yang ia nikmati, yang merupakan karunia Allah. Dia tergelincir dan terusir dari surga ke dunia ini. Sekalipun tentu Allah punya maksud tujuan mengapa Adam itu harus tergelincir. Jadi ada ceritanya. Nah ini tapi kita bisa mengambil satu historical moral lesson, pelajaran moral, iktibar dari kejadian ketergelinciran Adam dan Hawa dari surga ke dunia ini. Ada something wrong, ada sesuatu, ada historical moral lesson, pelajaran moral yang dapat kita petik, yaitu keserakahan, ketamakan yang meluncurkan dan mengakibatkan kejatuhan derajat kemanusiaan. Pun demikian iblis, ketika dia disuruh oleh Allah untuk menghormati Adam, wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam, semuanya bersujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar. Iblis itu enggan, dia membantah kepada perintah Allah. Wastakbar, dia menganggap dirinya lebih agung, lebih besar ketimbang Adam bocah kemarin sore. Karena keengganan dan karena merasa lebih besar, itulah yang menggelincirkan iblis, sehingga iblis menjadi makhluk Allah seperti yang kita kenal dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi. Seperti itu keadaannya. Ini lagi-lagi kita bisa menarik historical moral lesson, iktibar, pelajaran moral dari kejadian Qabil, Adam dan Hawa, dan kejadian iblis. Maka muhasabahlah, tepat apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, mawas dirilah engkau sebelum engkau nanti di akhirat dihisab. Maka tangga pertama agar kita mampu menjaga ahsanut takwim kita, agar kita tidak tergelincir kepada hal-hal yang asfala safilin, maka mengenal diri, melakukan muhasabah, itulah kunci daripada insya Allah kesuksesan kita untuk membina jiwa yang islami menjadi hamba Allah yang sejati, bukan menjadi abdun nafs, menjadi hamba nafsu, budak nafsu. Budak nafsu adalah budak manusia yang diperbudak oleh keinginan-keinginan rendahnya, ketamakan, keserakahan, ketakaburan, kesombongan. Maka kenalilah diri kita. Siapa diri kita ini? Dari mana kita berasal? Sedang apa? Lantas kita mau kemana?
perjalanan kita selanjutnya. Inilah muhasabah. Inilah mawas diri, kunci pertama menuju tangga kemuliaan hidup, keselamatan hidup, dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah, maka mawas diri dan pengendalian nafsu-nafsu adalah sarana yang paling efektif untuk melakukan mujahadah, olah batin, riyadhah, spiritual exercise, agar terhindar dari segala cobaan dan tantangan penderitaan hidup dengan membina diri, menempa diri dengan laku keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menata diri agar bisa jadi Abdullah yang sejati. Dengan mawas diri dan pengenalan terhadap nafsu-nafsu adalah wasilah agar kita menjadi Abdullah yang sejati, menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Banyak yang dapat kita petik dari tokoh-tokoh sejarah seperti yang telah saya sebutkan tadi. Banyak yang dapat kita ambil pelajaran, iktibar, historical moral lesson, pelajaran sejarah dari kejadian-kejadian para pelaku-pelaku sejarah. Moral lesson, pelajaran moral, iktibar yang dapat kita petik. Mengapa Adam terusir dari surga? Mengapa Qabil begitu tega menghabisi saudaranya Habil? Mengapa lebih dulu lagi iblis tergelincir menjadi makhluk nirrajim yang dikutuk Allah, padahal dia awalnya adalah makhluk Allah yang dekat dengan Allah? Maka cari historical moral lesson dari kejadian-kejadian pelaku sejarah tadi. Insya Allah itulah salah satu cara menata diri agar diri kita, tangga derajat kita menuju ke tangga yang lebih baik. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kata Imam Al-Ghazali. Siapa yang mengenal Tuhannya, maka dia siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ya, kita modifikasi sendiri. Kita modifikasi kata-kata Al-Ghazali itu sedikit. Man arafa nafsahu ya'rifu rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, ya'rifu, bentuk fiil mudhari atau future tense, bukan past tense, bukan fiil madi tetapi fiil mudhari, yaitu akan mengenal Rabbahu, Tuhan. Nah, insya Allah dengan mengenal diri kita, kita akan mengenal Tuhan kita. Siapa yang dipertuhankan oleh kita? Apakah seperti kata surat Yasin, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah mengingatkan kalian wahai anak Adam, mengapa engkau beribadah kepada setan? Atau kita akan menjadi hamba Allah, maka mesti ada tangga-tangga, mesti ada perbuatan-perbuatan yang harus kita lakukan agar kita ini
menjadi dan menuhankan siapa? Setan kah? Allah kah? Ini dia. Di antaranya maka muhasabah, mengambil iktibar, historical moralism, mengambil pelajaran sejarah. Itulah salah satu cara agar tangga hidup kita menaik. Dan mudah-mudahan kita menjadi takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana alhikna ma'alladina an'amta alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyahidin wasyolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Tuhan kami, gabungkanlah kami beserta orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, sholihin. Mereka lah sebaik-baik teman. Di dalam surat Al-Kahfi dijelaskan, kita harus sabar dengan orang yang selalu menyebut nama Allah karena menginginkan ridhonya Allah. Jangan pernah kita memalingkan mata kita dari orang-orang yang selalu zikir kepada Allah karena menginginkan kehidupan duniawi. Jangan ikuti mereka, kata Allah. Siapa yang tidak boleh diikuti itu? Yaitu orang-orang yang mufarokoh, memisahkan diri dari jamaah yang selalu berzikir mengharap ridhonya Allah karena ingin kemewahan duniawi. Kata Allah, mereka itu sungguh menginginkan kemewahan dan kemegahan dunia. Mereka itu adalah para pengikut hawa nafsu. Maka jangan diikuti. Maka kita tidak boleh salah memilih komunitas. Maka kita memohon kepada Allah, Rabbi habli hukma wa alhikni bisyolihin. Ya Tuhanku, karuniakanlah kepada aku hikmah. Wa alhikni bisyolihin. Gabungkanlah kami beserta orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan orang-orang yang sedang menuju kepada Allah, mencari ridhonya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ihdinas syiratal mustaqim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.